Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inca Faizatun Najwa dengan NIM 2313404147 dari kelas BKI 6D. Di sini saya akan menjelaskan public speaking tentang perbedaan dan persamaan ceramah dan motivasi serta praktik menyusun pesan atau bahasa motivasi atau persuasi. Nah, yang pertama ada pengertian ceramah. Ceramah adalah penyampaian ajaran, informasi atau nasihat secara lisan kepada orang banyak dengan tujuan memberikan pemahaman dan pengaruh tertentu. Ceramah dari aspek bahasa adalah penuturan atau perangan secara lisan oleh guru pendidikan agama Islam terhadap peserta didiknya di dalam kelas. Menurut Mahfud Salahuddin dan lain-lainnya 1983, metode ceramah adalah suatu cara penyampaian bahan ajar secara lisan oleh guru di depan kelas atau kelompok. Jadi ceramah itu tuh kita kayak nyampain informasi tentang agama gitu di depan banyak orang atau nasihat. Nah, yang kedua ada pengertian motivasi. Motivasi adalah dorongan dalam diri manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mulai dari kebutuhan dasar hingga aktualisasi diri. Motivasi juga merupakan dorongan dasar yang menggerakkan seseorang untuk bertingkah laku dalam mencapai tujuan tertentu. Istilah motivasi berasal dari kata motif yang dapat diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri individu yang menyebabkan individu tersebut bertindak atau berbuat. Motivasi tidak dapat diamati secara langsung, tetapi dapat diinterpretasikan dalam tingkah lakunya, berupa rangsangan, dorongan, atau pembangkit tenaga munculnya suatu tingkah laku tertentu. Jadi, misal tuh kita termotivasi buat belajar terus-menerus karena ngelihat teman kita yang sering belajar itu kan sama aja termotivasi, bukan dalam bentuk lisan, tapi kayak dalam bentuk perilaku. Nah, kemudian di sini ada jenis-jenis perilaku motivasi dan ceramah. Yang pertama itu ada motivasi. Menurut Sadirman 2016, motivasi dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu motivasi intrinsik dan kedua motivasi ekstrinsik. Yang pertama, motivasi intrinsik bersifat aktif dan tidak perlu dirangsang dari luar karena seseorang mempunyai keinginan untuk melakukan sesuatu. Nah, kemudian motivasi ekstrinsik, suatu dorongan yang menyebabkan seseorang melakukan sesuatu yang timbul dari luar dari suatu kebutuhan yang harus dipenuhi. Nah, yang kedua ada ceramah. Ceramah itu ada 3, yaitu ada persuasif, reaktif, dan argumentasi. Yang persuasif merupakan kalimat-kalimat yang disusun sedemikian rupa dengan tujuan untuk mengajak khalayak. Nah, yang reaktif itu jenis ceramah yang isinya adalah menghibur khalayak dengan cerita-cerita yang terkandung di dalamnya. Nah, yang argumentasi ini ceramah berisi perdebatan dan saling tukar pikiran. Nah, terus di sini ada perbedaan ceramah dan motivasi. Nah, kalau ceramah itu kan memberikan ilmu pengetahuan satu arah, komunikator ke komunikan, metode penyampaian informasi satu arah. Terus kemudian kalau motivasi membangkitkan dorongan bersifat pendorong dan menggerakkan to move. Dorongan psikologis disampaikan oleh motivator dengan gaya interaktif dan energi. Nah, terus kemudian di sini ada persamaan motivasi dan ceramah. Sama-sama disampaikan oleh pembicara di depan banyak orang atau audiens, sama-sama bertujuan mempengaruhi pendengar baik dari sisi pemahaman maupun semangat, sama-sama menggunakan media lisan atau kata-kata suara atau intonasi, sama-sama bisa dilakukan secara langsung tatap muka maupun virtual online. Ceramah dan motivasi sama-sama disampaikan secara lisan oleh pembicara kepada audiens untuk mempengaruhi pendengar. Nah, kemudian ada menyusun pesan motivasi atau persuasi. Pesan persuasi adalah pesan yang bertujuan mempengaruhi, mengajak atau meyakinkan orang lain agar mengikuti apa yang disampaikan tanpa paksaan. Tujuannya yaitu untuk membangkitkan semangat, mengubah sikap atau perilaku, mengajak melakukan hal positif dan memberi dorongan untuk bertindak.
Cara menyusun pesan motivasi atau persuasi adalah yang pertama itu adalah menentukan tema, yang kedua membuat pembukaan yang menarik, yang ketiga menyampaikan isi pesan, yang keempat memberikan ajakan, dan yang kelima penutup. Kemudian ada contoh praktik pesan motivasi, yaitu ada contohnya gini, jangan mudah menyerah. Teman-teman, hidup tidak selalu mudah. Kadang kita merasa lelah dan ingin menyerah. Namun, orang yang berhasil adalah orang yang tetap bangkit walau pernah jatuh. Jangan takut gagal, karena kegagalan adalah bagian dari proses menuju kesuksesan. Mari kita terus berusaha dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Nah, yang terakhir ada praktik menyusun pesan motivasi atau persuasi. Yang pertama, pembukaan atau attention interest. Tujuan itu menyampaikan perhatian selama 15 detik pertama. Caranya gunakan pertanyaan retoris, data mengejutkan atau cerita singkat. Terus yang kedua ada inti masalah atau solusi. Tujuan itu membakar semangat dan memberi harapan baru. Caranya validasi rasa lelah pendengar, lalu berikan jalan keluar yang logis namun emosional. Yang terakhir ada penutup atau ajakan bertindak atau action. Tujuannya itu membakar semangat dan memberi harapan baru. Caranya validasi rasa pendengar, lalu jalan keluar yang logis namun emosional. Contohnya itu rasa lelah itu valid, namun menyerah tidak akan merubah keadaan. Jawabannya ada pada satu langkah kecil yang Anda ambil hari ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labana al Yaurel Kisau.